Tris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1211. Julian menjawab, mengerti. Aku akan segera mendapatkannya. Julian tahu bahwa waktu sangat penting, jadi dia segera mulai bekerja. Jasper kemudian menoleh ke Henry dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Kembalilah denganku dulu. Jangan pergi kemanapun selama 2 hari ke depan, tetaplah di sisiku. Henry mengejek dan menjawab dengan masam, ada apa dengan nasib buruk ini? Semuanya berjalan dengan baik sebelum hal yang merepotkan ini terjadi. Jasper dan Henry sedang sibuk mendiskusikan rincian pembunuhan ini dalam perjalanan kembali ke hotel ketika Jasper menerima telepon yang mengejutkan. Ketika dia melihat Jasper tenggelam dalam pikirannya setelah membaca ide penelepon, Henry bertanya, panggilan telepon siapa yang membuatmu tampak begitu muram? Jasper tersenyum dan mengatakan sesuatu yang membuat ekspresi Henry sedikit berubah. Pangeran kecil. Setelah menjawab Henry, Jasper menerima panggilan itu. Jasper harus mengangkat panggilan itu terlepas dari alasan di balik komunikasi mendadak pangeran kecil itu. Kau orang yang sibuk, pangeran kecil. Pasti sesuatu yang penting bagi Anda untuk meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menelepon saya. Sebuah tawa bergema melalui speaker setelah Jasper selesai berbicara. Tidak ada yang penting, sungguh. Saya di sini hanya untuk memberikan informasi. Jasper sedikit mengernyitkan alisnya sebagai tanggapan. Sementara saya sangat tertarik melihat Henry, si bodoh itu, menderita sedikit lelucon, saya lebih cenderung menonton penampilan Anda yang menakjubkan. Kata-kata Dominic menyiratkan bahwa pria itu tahu semua yang terjadi hari ini. Jasper tidak terkejut. Waterhoof City adalah wilayah keluarga kerajaan. Kekuatan dan kedalaman akar keluarga ini, sejauh yang diketahui Jasper, tidak ada bandingannya di dalam negeri. Cara Pangeran Chavez menyebut dirinya putra mahkota hanya karena Clearseas Industrial tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan keluarga ini. Pria ini tidak berhak menyebut dirinya putra mahkota di depan pangeran kecil Waterhoof City. Entitas yang kuat, belum ditentukan apakah teman atau musuh, yang bersembunyi dan menyaksikan permainan itu dimainkan dari jauh. Ini adalah kesan Jasper tentang pangeran kecil. Fabian mengirim seseorang dari Harbor City beberapa hari yang lalu untuk mencari pangeran. Pengaturan yang dihadapi Henry saat ini juga merupakan ide orang ini. Orang ini mengenalmu dengan sangat baik, dan menurutku kalian berdua adalah teman lama, bahkan. Dominic tidak bertahan dan segera memberitahu Jasper apa yang dia ketahui. Dia juga seseorang dari rumah. Dengan ini, Jasper sekarang mengerti siapa yang dikirim Fabian. Seorang teman lama dari rumah yang mengenalnya dengan baik. Tidak ada orang lain selain Conrad. Jadi, dia bergabung dengan tim Fabian, jawab Jasper dengan tenang. Dominic berkomentar dengan gembira, sepertinya kamu tidak terlalu terkejut. Saya pikir Anda mungkin sedikit terkejut, setidaknya. Itu adalah pilihan yang baik untuk mundur dari konflik pribadi yang dia miliki dengan saya dan memajukan narasinya dengan bergabung dengan Fabian, yang statusnya jauh lebih tinggi, untuk bersama-sama menyingkirkan saya. Tapi dari apa yang saya lihat, skalanya masih kecil. Jasper menyatakan dengan tenang. Dia hanyalah seekor katak di dalam kolam. Atau ikan di perairan yang lebih besar. Dengan melompat dari kolam kecil ke perairan yang lebih besar, mungkin baginya seperti dunia baru dengan kemungkinan yang jauh lebih besar. Tetapi, mata Jasper bersinar terang pada saat ini, dan sudut bibirnya membentuk senyuman yang memikat dan menawan. Melihat Jasper sekarang, bahkan Henry mulai merasa iri. Apa-apaan ini? Kami berdua pria jantan, jadi bagaimana kamu terlihat begitu keren saat pamer? Bab 1212. Saya memiliki langit biru di atas saya saat saya menginjakkan kaki di tanah yang luas. Masa depan saya terbentang tinggi di tengah awan, dan permainan yang saya mainkan ini jauh melampaui kolam dan perairan yang lebih besar.
Sementara Konrad merencanakan dan memanjat ke tempat yang tampak seperti ketinggian yang luar biasa, berevolusi dari kata kolam menjadi ikan di laut dengan harapan menjadi seseorang yang jauh lebih tangguh. Setiap gerakan Jasper mengubah dunia. Keduanya adalah alam yang terpisah, dan perbedaan status mereka sudah menjadi terlalu besar untuk dilintasi. Hahaha. Dominic tertawa riang di ujung telepon yang lain. Kupikir kau setidaknya tampak serius, jika tidak terkejut, ketika aku memberitahumu apa yang aku tahu. Siapa yang mengira bahwa Anda akan begitu percaya diri? Menarik, hal-hal menjadi sangat menarik. Sepertinya memanggilmu tidak perlu, kalau begitu. Jasper menjawab dengan senyuman seperti bulan sabit, kau terlalu baik, pangeran kecil. Meskipun saya tidak terlalu peduli apakah Konrad atau Fabian yang datang, ini masih merupakan informasi yang sangat penting. Lagi pula, keuntungan dari informasi orang dalam adalah, lebih sering daripada tidak, itu memungkinkan saya merencanakan jauh ke depan. Mungkin kita bisa minum teh bersama lain kali. Dominic, yang berada di sebuah villa di pinggiran kota Waterhoof, tertawa kecil ketika mendengar Jasper dan menjawab, saya bisa minum teh kapan saja, tapi kita akan membicarakan ini lagi setelah Anda menyelesaikan masalah ini. Dominic mengakhiri panggilan sebelum dia menyerahkan teleponnya ke orang kepercayaan di sampingnya. Kemudian, dia mengambil pot penyiraman dan menyirami tanaman di depannya dengan hati-hati. Pangeran kecil, jadi kami memutuskan untuk berinvestasi di Jasper, kalau begitu. Orang kepercayaan itu tumbuh bersama Dominic. Jika ini kembali di abad pertengahan, maka orang kepercayaan ini pasti akan menjadi seseorang seperti pelayan pribadi. Pria ini adalah orang kepercayaannya, jadi dia juga lebih santai saat berbicara dengan Dominic, dan itulah sebabnya dia bertanya secara langsung. Dominic fokus pada bunga yang dia sirami. Begitu dia yakin bahwa dia sudah cukup menyiraminya, dia meletakkan panci itu kembali. Orang kepercayaan itu segera mengulurkan kedua tangannya untuk mengambil pot dan meletakkannya di sampingnya. Dominic mengambil handuk dari nampan yang ditawarkan orang kepercayaannya untuk menyekat tangannya sebelum dia berkata perlahan, apa pendapatmu tentang pot anggrek muliaku? Orang kepercayaan itu tersenyum bodoh dan menjawab, saya bukan orang yang canggih, dan saya tidak begitu mengerti seni mainan yang indah. Sepertinya saya tidak bisa memahami konsep di balik bunga matahari yang harganya ratusan ribu. Tidak mengerti itu benar. Dominic menunjuk petak bunga di depan matanya dan berkata, setiap tanaman di sini belum tentu lebih murah daripada anggrek yang mulia. Baik itu satu tanaman atau 10 tanaman, Anda tetap harus merawatnya. Setiap bunga memiliki musimnya, dan mereka akan mekar dan layu sesuai dengan itu. Tidak ada bunga yang mekar sepanjang 4 musim, jadi jika Anda ingin mengagumi keindahan petak bunga ini, Anda harus menanam beberapa lagi. Apakah Anda mengerti saya? Orang kepercayaan itu memikirkannya sebelum mengangguk. Saya mengerti. Dominic terkekeh dan berbalik untuk masuk ke dalam rumah. Sambil berjalan, dia berkata, Jasper dan Clearseas akan menghadapi pertempuran sengit yang menunggu mereka. Sampaikan instruksi saya untuk menyebabkan Clearseas sedikit masalah. Orang tua itu, Vere Chavez, ingin menandatangani keseluruhan kontrak Inggris Raya. Kita juga harus memahaminya. Beritahu dia bahwa tidak baik makan terlalu banyak. Ya, pangeran kecil. Menurut sumber kami juga mendengar kabar bahwa Fabian sudah cukup dekat dengan keluarga Chavez. Mungkin keluarga Atticus berperan dalam hal ini. Haruskah kita memberi mereka pelajaran juga? Keluarga Atticus, lupakan mereka. Biarkan Fabian, anjing gila itu, berurusan dengan Jasper. Kami orang daratan, jadi kami hanya akan menangani masalah di daratan. Saya mengerti. Pertempuran besar dan sangat sengit di industri keuangan ini terjadi tanpa peringatan. Lebih dari 10 saham di saham kelas A diserang pada saat yang sama, karena beberapa investor yang agak waspada segera menyadari bahwa investor master sedang berperang satu sama lain. Setelah analisis terperinci,
terungkap bahwa semua saham ini adalah bisnis penting di bawah Clearseas. Semua orang menjadi tertarik dengan berita ini. Clearseas adalah salah satu tokoh terkuat di antara kapitalis negara itu. Kebanyakan orang tidak berani mengganggu entitas ganas ini. Namun, seperti yang diharapkan dari salah satu entitas paling produktif di negara itu, Clearseas segera melakukan manuver pertahanan yang efektif. Akibatnya, di bawah instruksi Jasper, pertempuran mengerikan antara kedua pihak diringkas menjadi dua saham. Teknologi Sandexibit dan telekomunikasi Naga melonjak. Kedua perusahaan ini adalah properti yang luar biasa di bawah Clearseas, serta aset inti Prince. Pertempuran yang dimulai Jasper ini sangat agresif dan kuat. Dengan koordinasi dan dukungan keluarga hukum, Sandexibit Technologies adalah yang pertama jatuh karena tetap terjepit di batas bawah. Soaring Dragon Telecommunications sedikit lebih baik, tetapi segera mendekati batas bawah juga. Baik Jasper dan Prince telah menginvestasikan lebih dari total 5 miliar dana untuk saling menyerang. Sementara 5 miliar tidak banyak untuk Clearseas, itu adalah pertempuran yang sangat intens karena kekuatannya hanya terfokus pada dua perusahaan pangeran. Bang! Pangeran menendang meja kopi di depannya. Pria itu mirip dengan iblis yang marah. Bintang. Mana dukungan dari markas? Apakah sekelompok orang itu hanya akan duduk dan menonton saat Jasper menyerang saham saya dan menahan harga saham di batas bawah? Bukankah mereka takut ayahku akan membunuh mereka begitu dia kembali? Seorang bawahan mengumpulkan keberanian untuk menjawab, putra mahkota. Markas mengatakan bahwa mereka perlu bersiap untuk bertahan melawan keluarga Lau, jadi mereka tidak memiliki cukup tangan untuk membantu kita sekarang. Dari cara situasi saat ini terlihat, sepertinya kita sendirian untuk saat ini. Brengsek, sampah tak berguna. Masing-masing dari mereka membual dan menyebut diri mereka dewa stok di depan ayahku, tapi begitu keluarga Lau terlibat, mereka semua lari dengan ekor di antara kaki mereka. Sungguh sampah bajingan. Pangeran mengatupkan rahangnya dengan marah dan mendongak untuk bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari rumah utama? Apakah mereka sudah di sini? Bawahan itu segera menjawab, pesawat baru saja mendarat 10 menit yang lalu. Mereka akan tiba sekitar setengah jam. Bagus. Akhirnya, dengan satu kabar baik, Pangeran sangat bersemangat kembali. White Glove telah menjadi pengawal pribadi ayahku selama lebih dari 1 dekade. Dengan dia di sini, tidak mungkin Henry, bajingan bodoh itu, akan memukulku. Akhirnya tiba saatnya bagiku untuk menghajarnya. Pipi Prince memerah dan dia merasakan dorongan untuk menyeret White Glove ke Henry dan mendapatkan kembali martabatnya yang hilang. Pada saat itu, pintu kamar terbuka. Conrad masuk ke kamar dan mengalihkan pandangannya ke pemandangan berantakan di depannya. Dia bertanya, "Kamu mencariku, putra mahkota?" Prince dengan cepat berjalan ketika dia melihat Conrad dan mencengkeram kerahnya. Prince menyipitkan matanya dan menatap Conrad dengan tatapan membunuh. "Kenapa Timotius tiba-tiba muncul, Monty? Jangan berani-beraninya kamu memberitahuku bahwa kamu tidak tahu tentang ini. Jelaskan dirimu sekarang juga." Conrad tersenyum kecil. Pangeran mungkin akan meraih kerahnya, tetapi pria itu tampaknya tidak terpengaruh olehnya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, "Kita sekarang adalah sekutu, putra mahkota. Bagaimana saya bisa menjelaskan sesuatu kepada Anda jika Anda meraih kerah saya seperti ini?" Pangeran mendorong Conrad menjauh dan berkata dengan nada menghina, "Sekutu. Dengan Fabian mungkin, tapi kamu hanya seekor anjing. Kamu tidak layak menjadi sekutuku." Conrad meluruskan pakaiannya dan berkata dengan tatapan damai di matanya, "Anda benar, Yang Mulia. Aku memang tidak layak." Pangeran mengejek dan berkata, "Kamu sebaiknya memberiku alasan yang masuk akal. Penampilan Timothy tidak pernah menjadi bagian dari rencana yang kami sepakati. Jika penjelasan Anda tidak memuaskan, saya rasa saya harus menelepon Fabian. Dan katakan padanya bahwa aku membunuh anjingnya. Aku yakin dia tidak akan keberatan."
Konrad menatap pangeran dengan tenang dan menyipitkan matanya. Dari tatapan yang lain, Konrad tahu bahwa pangeran bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ini membuat Konrad keluar dari rencana awalnya. Apa pendapat Anda tentang Jasper, Yang Mulia? Konrad bertanya alih-alih menjawab pangeran. Pangeran mengejek dan menjawab, Beatrice Start itu sangat cekung bahkan bulu matanya pun kosong di dalamnya. Saya tidak akan menghadapi kesulitan ini jika bukan karena Asteris Sole. Bagaimana menurutmu? Konrad menghela nafas dan menarik tangan Prince dari kerahnya. Seperti yang Anda tahu, putra mahkota, Jasper memang lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Terus terang, saya menonton adegan itu melalui kamera pengintai sepanjang waktu. Saya tahu kapan Jasper tiba dan apa yang terjadi setelahnya. Ini juga mengapa saya meminta seseorang mengarahkan Timothy. Kalau tidak, Jasper kemungkinan besar akan benar-benar membalikkan keadaan. Pangeran menjawab dengan marah. Bab 1213. Putar kakimu. Henry jelas terkait dengan kejadian ini. Tidak peduli seberapa kuat Jasper, tidak mungkin dia bisa menulis ulang kebenaran. Konrad tersenyum dan berkata, tapi Yang Mulia, orang-orang nyata yang telah menulis ulang kebenaran adalah kita, bukan? Kami berdua sangat menyadari bagaimana pria dari keluarga Burke meninggal. Ketika Anda menyuruhnya untuk melukai dirinya sendiri dan mendapatkan kepercayaan Henry, dia terlalu takut dengan aura mendominasi Henry untuk setuju. Yang Anda lakukan hanyalah mendorongnya dalam kemarahan, putra mahkota, dan dia minum terlalu banyak. Dia membenturkan kepalanya ke dinding, yang berarti kematiannya adalah kecelakaan. Tetap saja, putra mahkota, kaulah pelaku langsung dalam kecelakaan ini. Henry hanyalah subjek sial yang Anda bingkai. Tapi apa yang palsu akan selalu palsu. Rencana seperti ini mungkin berhasil untuk orang biasa, tapi itu jauh dari cukup untuk berurusan dengan Jasper. Ekspresi Prince semakin gelap mendengar kata-kata Konrad. Siapa yang mengira dia akan sangat tidak berguna? Saya hanya mendorongnya sedikit ketika dia terpeleset dan dia menabrak sudut meja kopi. Apa-apaan ini? Nasib buruk macam apa ini? Karena insiden itu sudah berakhir, maka tidak ada gunanya memikirkannya lagi, kata Konrad dengan tenang. Kemudian, dia mengubah topik alih-alih tetap berkonflik atas pembunuhan itu. Aku dengar kamu butuh uang, putra mahkota. Tuan Atticus berkata bahwa dia bersedia meminjamkanmu 1 miliar tanpa bunga. Ekspresi Prince bersinar gembira mendengar kata-kata Konrad. Betulkah? Dana senilai 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan pinjaman jembatan datang dengan bunga jutaan. Tapi dia hanya memberikannya padaku secara gratis. Dengan asetnya di bawah serangan Jasper, pangeran saat ini sangat kekurangan uang. 1 miliar somer dollars ini datang tepat pada waktunya. Bapak, Atticus berkata bahwa berteman dengan Yang Mulia lebih penting daripada bunga yang mungkin dia dapatkan. Prince menyukai pilihan kata Konrad. Namun, sebelum pangeran bisa tersenyum, Konrad melanjutkan, Tuan. Atticus bersedia meminjamkan uang ini kepada Anda selama 1 bulan tanpa bunga, putra mahkota, tetapi masih ada peraturan yang harus diikuti. Misalnya, menggadaikan saham 2 perusahaan terbaik dan terdaftar Anda. Hah? Pangeran mengerutkan kening dan menatap Konrad. Ada yang terasa aneh tentang ini. Jangan khawatir, putra mahkota. Akan dinyatakan dalam kontrak bahwa saham hanya akan ditransfer ke Tuan Atticus jika Anda tidak mengembalikan pinjaman 1 miliar dalam waktu 1 bulan. KPR ini hanya untuk formalitas saja. Belum lagi bahwa 1 miliar ini tidak berarti apa-apa bagi Clearseas, dan Anda juga akan mendapatkan lebih banyak lagi setelah Anda menyingkirkan Jasper, Yang Mulia. Pangeran memikirkannya sebelum menyetujui kesepakatan itu. Baik. Kalau begitu kita akan pergi sesuai rencanamu. Konrad tersenyum cerah ketika dia melihat pangeran menandatangani kontrak pinjaman dengan kepala tertunduk. Setelah semua prosedur selesai, Konrad pamit dari kamar pangeran. Begitu dia keluar dari ruangan,
Kerendahan hati dan senyum di wajah Konrad segera menghilang. Konrad turun dari lift dan masuk ke mobil, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Bapak Atticus, Pangeran menolak bermitra dengan kita." Ujung panggilan yang lain terdiam sejenak. "Lupakan saja kalau begitu. Biarkan dia berjuang sendiri. Tidak perlu ikut campur dengan masalah antara dia dan Jasper. Dia akan tahu siapa yang harus meminta bantuan." Begitu Jasper memukulnya dengan keras. Konrad tetap tanpa ekspresi ketika mendengar instruksi Fabian. "Kalau begitu, haruskah saya tinggal di Waterhoof City atau kembali ke Provinsi Tenggara, Tuan Atticus?" Fabian merenung sejenak sebelum dia menjawab, "Tetaplah di Waterhoof City untuk saat ini. Keberadaan Jasper adalah masalah nyata bagi kami. Tunggu kesempatan. Tidak ada yang salah dengan menyebabkan dia lebih banyak masalah terlebih dahulu begitu ada kesempatan, dan kami tidak kehilangan apapun jika tidak ada peluang seperti itu muncul. Lagi pula, kita memiliki orang idiot seperti Pangeran yang menanggung beban serangan itu." "Saya mengerti, Tuan Atticus," jawab Konrad. "Itu saja, kalau begitu. Jangan hubungi saya lagi kecuali itu sesuatu yang penting. Aku akan sibuk berurusan dengan sesuatu yang besar. Setelah ini selesai, maka inilah saatnya untuk menggulung Jasper juga. Saya akan menghubungi Anda jika ada hal lain yang muncul." Setelah mengakhiri panggilan, sudut bibir Konrad kemudian melengkung menjadi senyum main-main. "Ke gereja perdamaian." Sopir itu tertegun sejenak ketika mendengar permintaan Konrad dan bertanya, "Apakah kita tidak akan kembali ke hotel, Tuan Monty?" "Lakukan pekerjaanmu." "Ya, Tuan Monty." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.